Wow, rame banget nih. Ada apa aja sih? Ada makan makanan juga loh. Kuliner yang wajib ada dalam acara adat yaitu ayam ingkung. Ada juga ayam pedas yang menggigit lidah loh, Fems. Enak deh. Widih, ayam pedas dan sayur pucuk labu khas Bondowoso mantep banget. Rasa gurih dan pedasnya maknyus, bikin mulut gak mau berhenti ngunyah. Juara! Bagi penyuka pedas, wajib coba nih. Rasa pedasnya bikin keringetan deh. Kita intip cara masaknya ya, Fems. Haluskan seluruh bumbu. Namanya masakan pedas, cabai rawitnya harus banyak ya, Fems. Duh, mana tahan. Kalau sudah halus, bumbu dimasak dengan ayam yang sudah diungkep, Fems. Gak usah lama-lama, yang penting warnanya berubah menjadi kecoklatan. Fems, ayam pedas adalah pengembangan dari ayam ingkung yang kerap dipakai dalam upacara adat Jawa. Cocok jadi menu pendamping nasi tumpeng. Agar rasanya makin enak, ayam ingkung diolah menjadi ayam pedas. Jadi bisa dinikmati kapan saja, Fems. Kemudian tumis bumbu sampai harum. Tambahkan santan. Jangan lupa terus diaduk agar santan tidak pecah ya, Fems. Beri cabai rawit utuh biar makin maknyus. Beri sedikit gula dan daun kemangi. Biarkan selama 10-15 menit. Angkat deh. Lanjut, masak sayur pucuk daun labunya, Fems. Ulek bumbu, beri tomat supaya rasanya segar. Masak bersama santan sampai mendidih. Masukkan pucuk labunya, Fems. Lalu tambahkan ikan asin jambal, cabai rawit, dan tomat. Masak sekitar 5 menit saja ya, Fems, agar kandungan vitamin pada sayur tidak hilang. Hidangkan deh. Nah, ini dia, Fems, ayam ingkung yang dimaksud. Widih, banyak amat. Pagi-pagi begini, warga desa Gunung Condong, Purworejo lagi sibuk mempersiapkan tradisi grebek ingkung, Fems. Ayam ingkung disusun dalam ancak atau ambang yang dihias, Fems. Jumlahnya ada 47 ancak ukuran besar. Isinya ada sekitar 900 ekor ayam ingkung, Fems. Widih, banyak banget. Gimana nggak banyak? Pesertanya aja berasal dari 5 dusun di desa Gunung Condong. Fems, tradisi grebek ingkung Gunung Condong digelar 3 tahun sekali sebagai wujud rasa syukur atas berlimpahnya rizki. Tradisi ini sudah dilakukan ratusan tahun lalu, Fems. Waktunya harus hari Senin atau Kamis Kliwon kalender Jawa. Sebelum acara dimulai, tarian tayub dan endolalak dipentaskan sebagai hiburan, Fems. Tarian ini memiliki pesan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keren kan? 3 hari sebelum tradisi grebek ingkung, warga akan berziarah ke tempat yang dianggap keramat, Fems. Seperti makam Mbah Jati Kusumo, sosok yang pertama kali membuka permukiman di kawasan Gunung Condong. Kemudian, warga akan bergotong royong membuat ayam ingkung dan disusun dalam ancak semenarik mungkin, Fems. Kenapa dihias segala ya, Fems? Soalnya ancak akan dinilai panitia. Oh iya, bahan untuk ayam ingkung adalah ayam kampung jantan, Fems. Tapi karena jumlahnya banyak, panitia memperbolehkan menggunakan ayam negeri. Fems, satu ancak dibiayai secara patungan oleh 8 warga. Satu ancak biasanya berisi 100 ekor ayam ingkung, Fems. Dananya bisa sekitar 5 juta rupiah. Selain ayam ingkung, ada juga jajanan pasar, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya. Itu Desa Gunung Condong mengadakan juga desa kayak gini. Itu sebanyak ingkungnya itu cuma 4.500. Tapi untuk hari ini 2 kali lipat. Jadi kita merasa bersyukur banget pada masyarakat juga. Mungkin masyarakat yaitu merasa bersyukur sama sekali, makanya dia bisa
mengadakan selamatan berlimpah-limpah. Fems, juara umum tradisi grebek ingkung tahun sebelumnya menggunakan 1.225 ekor ayam ingkung. Pemenangnya dapat uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Lumayan ya, bisa buat makan-makan bersama pakai ayam. Hahaha. Setelah ritual selesai, ayam ingkung akan diserahkan kepada kepala desa secara simbolis. Kemudian, isi ancak sudah bisa dibagi-bagikan pada warga. Meski namanya grebek ingkung, gak ada acara rebut-rebutan, Fems. Semuanya harus tertib dan dijamin kebagian, asal punya kupon. Satu kupon senilai Rp10.000, Fems. Mendapatkan bungkusan berisi 2 ekor ayam ingkung, jajanan pasar, dan hasil bumi lainnya. Untung banyak dong, Fems. Niatnya kan memang untuk berbagi kepada sesama, biar semakin berkah. Tapi ayam ingkung hanya boleh dibagikan pada warga di luar desa Gunung Condong, Fems. Warga setempat nggak boleh ikut menyantap lezatnya ayam ingkung. Kalau dilanggar, bisa terkena bala atau kesialan. Percaya nggak percaya sih ya, Fems, tapi itu menjadi keyakinan warga setempat yang harus dihormati. Fems, ayam ingkung selalu dikaitkan dengan budaya Jawa karena dianggap sebagai hidangan sakral. Makanya, ayam ingkung kerap digunakan sebagai sesaji dalam berbagai ritual adat dan tradisi Jawa. Cara masaknya juga simpel kok, ayam tinggal diungkep dengan bumbu. For your info, Fems, nama ingkung diambil dari bahasa Jawa. Ing atau ingsun yang berarti aku, sedangkan kung atau manengkung bermakna berdoa dengan hikmat. Ayam yang digunakan harus ayam kampung jantan alias jago karena menyimbolkan kesombongan, Fems. Ingkung yang terdiri dari yang terbuat dari ayam kampung ya itu dibikin menekuk ya, sidakep sinuku tunggal. Itu artinya kita harus mengekang nafsu-nafsu dunia kita termasuk mengendalikan raga kita agar selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Setelah ritual adat, ayam ingkung bisa dinikmati bersama-sama. Meski sedikit alot, tapi rasanya tetap enak kok, Fems. Sedap! Udah kenyang dong, Fems. Sekarang kita lihat kerajinan yuk. Tapi jadi bingung nih, Fems. Mau pilih yang mana ya? Ada peralatan rumah tangga, hiasan rumah, sampai topi. Unik-unik ya. Cocok nih buat oleh-oleh. Pasti nggak nyangka deh, Fems, kalau aneka kerajinan ini dibuat dari akar kayu jati. Tempat produksinya ada di Dusun Karanganyar, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Sosok di balik berkembangnya kerajinan limbah akar jati adalah Pak Humaidi. Sudah dirintis sejak tahun 1995 karena melihat limbah akar kayu jati yang terbuang percuma. Kemudian ia memanfaatkannya menjadi kerajinan yang oke banget, Fems. Sampai-sampai ada pembeli asal Eropa yang tertarik. Kalau dihitung-hitung dalam waktu 6 bulan, ada sekitar 20.000 kerajinan aneka jenis yang terjual, Fems. Wah, untung besar dong. Tapi akar kayu jati yang seperti apa ya yang cocok dibuat menjadi kerajinan? Ya kayu harus kering, ya maksimal lah 0,5 gitu. Keretakan kayu juga dijaga. Serat-serat kayu tergantung permintaan itu, Mbak. Ada serat yang corak-corak yang bagus gitu. Jadi pertama ya tingkat kekeringan. Limbah akar kayunya didatangkan dari Situbondo, Banyuwangi, dan Probolinggo. Karena dianggap baik kualitasnya, harga tiap akar kayu jati antara Rp50 sampai Rp60.000, Fems. Faktor cuaca juga berpengaruh, Fems. Kalau terlalu panas atau dingin, bisa membuat kualitas kayu jati kurang bagus. Kadar air yang cukup dipercaya bisa menghasilkan kayu jati berwarna kemerahan. Makin tua pohon jatinya, maka akan semakin baik pula kualitas kayunya. Keras dan tahan lama. Kerajinan bentuk keranjang buah akar kayu harus dijemur sampai kering. Lalu potong sesuai kebutuhan. Widih, gede banget mesin potongnya. Iya dong, kita kan mau bikin vas bunga atau mangkok ukuran jumbo. Lubangi juga bagian tengah untuk wadah. Tuh kan, bentuknya sudah mirip keranjang.
Amplas agar permukaan kayu menjadi halus dan motifnya keluar. Nggak perlu dipenis lagi ya, Fems. Sudah jadi nih keranjang buahnya. Keren! Fems, kerajinan ukuran kecil seperti piring, mangkok, dan sendok menggunakan mesin bubut. Tinggal potong sesuai pola. Nah, mesin potong untuk membuat talanannya beda lagi tuh, Fems. Gak nyangka ya, Fems, meski dari limbah akar jati, tapi alat yang digunakan dengan mesin canggih. Pantas ya, Fems, produksinya bisa sampai ribuan unit. Harga dari kerajinan ini juga bervariasi, mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Salut deh! Fems, suka mengkoleksi kerajinan dari kayu? Kita punya tips untuk membersihkannya. Siapkan air, sabun cuci piring, cuka, dan minyak zaitun. Campurkan dan masukkan ke dalam wadah semprotan. Fems, cuka dipercaya efektif membunuh tungau penyebab alergi. Sabun sebagai pengikat air dan minyak. Sedangkan minyak zaitun untuk menghilangkan kayu. Kocok sampai tercampur rata. Cara pakainya juga gampang kok. Tinggal semprot aja bagian yang dibersihkan. Lalu lap sampai bersih. Tuh kan, jadi kinclong deh. Fems, pagi-pagi begini mau bikin apa sih? Udah sibuk di depan kompor aja nih. Masak sarapan ya? Tapi tangan kok jadi warna biru gitu sih? Waduh, kirain mau masak. Ternyata ngolah cat untuk menghias caping. Jadi malu. Ternyata gitu toh caranya, Fems. Rebus air sampai mendidih. Baru deh tambahkan pewarna. Aduk-aduk, beres. Kalau sudah rata, celup caping ke dalam air rebusan. Lalu bilas dengan air bersih untuk menghilangkan sisa cat yang menempel. Jemur deh sampai kering. Selanjutnya, caping dilukis sesuai selera, Fems. Kalau soal lukis-melukis, serahkan saja sama ibu-ibu, Fems. Soalnya mereka lebih jago tuh. Caping dilukis satu persatu dengan cat akrilik. Wow! Dalam sehari puluhan kreasi caping lukis bisa diproduksi. Harganya juga bervariasi antara 60 sampai 80 ribu rupiah. Tergantung besar dan tingkat kerumitannya, Fems. Tapi kenapa caping dihias segala sih? Bukannya mau dipakai ke sawah? Nanti warnanya malah luntur kalau sering kena sinar matahari. Jangan salah ya, Fems. Ternyata pengrajin buat caping hias untuk memenuhi pesanan dari luar desa. Tuh, cantik-cantik ya capingnya. Kayak kamu. Hehehe. Wah, rame banget ya, Fems. Setelah iklan, kita lihat ritual adat Dieng. Acaranya sakral dan bermakna. Jangan kemana-mana ya, Fems. Wah, mau kemana sih? Ternyata anak-anak gimbal ikut kirab budaya dari negeri di atas awan ini udah siap ikut festival Dieng, Fems. Sehari sebelumnya berbagai acara juga digelar, Fems, seperti tari kebo giro. Eits, jangan galak-galak dong, takut diseruduk nih. Fems, tari kebo giro menggambarkan seekor kerbau yang mengamuk. Tingkahnya mirip dengan kebo aslinya. Tari kebo giro asalnya dari Wonosobo, Fems. Kerap dipentaskan untuk mengiringi rombongan pengantin. Oh iya, dalam acara kirab budaya kali ini ada 12 orang anak gimbal yang akan diruat. Mereka diyakini sebagai titisan dari Eyang Kolodete, tokoh yang pertama kali membuka kawasan Dieng, Fems. Mereka juga diperlakukan istimewa, Fems, layaknya raja, didampingi oleh pemangku adat dan sesepuh desa. Selain keindahan panorama dan peninggalan sejarahnya, anak gembel menjadi daya tarik wisatawan untuk datang, Fems. Komplit deh. Fems,
Dieng berasal dari kata Sansekerta, di dan hyang, yang memiliki makna tempat bersemayam para dewa. Keberadaan anak-anak berambut gimbal di Dieng sudah sejak dulu, fans. Konon mereka adalah anak yang dititipkan pada Kanjeng Ratu Kidul dan Mbah Tumenggung Kolodete, seorang petinggi kerajaan Mataram kuno. Fems, adanya anak gimbal kerap dikaitkan kisah cinta Putri Sinta Dewi dan Pangeran Kidang Gerungan. Saat rombongan Kidang Gerungan datang melamar, Sinta Dewi terkejut karena pangeran adalah sosok manusia yang berkepala kijang. Sinta Dewi lalu menjebak Kidang Gerungan lewat sayembara membuat sumur. Saat sumur mulai dalam, Sinta Dewi memerintahkan prajuritnya untuk menimbun sumur dengan tanah. Kidang yang kecewa bersumpah setiap keturunan dari Sinta Dewi akan menjadi anak bajang, anak berambut gimbal dan panjang. Fems, secara turun-menurun anak-anak di Dieng sudah banyak yang berambut gimbal. Tapi ada juga di daerah Banjarnegara, Brebes, Aji Barang, dan Kebumen. Biasanya rambut gimbal akan tumbuh saat anak berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Sebelum rambut menjadi gimbal, si anak sering sakit-sakitan, mulai dari demam sampai keluar bintik-bintik di kepala. Sampai kini fenomena anak gimbal di Dieng menjadi misteri, Fems. Sebelum dimulai ritual potong rambut, anak gimbal dan sesepuh adat Dieng melakukan napak tilas ke 26 titik, Fems. Tempat itu dianggap sebagai tempat bersemayamnya para leluhurnya. Banyak juga ya, untung lokasinya masih di wilayah yang sama. Candi Dwarawati menjadi lokasi pertama yang dikunjungi, Fems. Candinya ada di areal kebun kentang. Bentuknya mirip candi di India dan diduga menjadi tempat pemujaan untuk Dewa Siwa. Fems, banyaknya bangunan suci peribadatan di Dieng dengan segala coraknya menjadi bukti betapa istimewanya negeri di atas awan. Artinya sekitar kurun 750 Masehi. Tapi itu pun belum pasti ya, dalam catatan belum pasti. Tapi memang para sejarawan dan para arkeolog bersepakat bahwa itulah salah satu peradaban tertua percandian di Nusantara. Kemudian para sesepuh adat melanjutkan perjalanan menuju Candi Arjuna yang menjadi lokasi pemotongan rambut anak-anak gimbal. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu sudah tiba, Fems. Ruatan anak gimbal. 12 tokoh utamanya pun sudah siap-siap tuh. Mereka nampak rapi dengan pakaian putih dan ikat kepala putih. Warna putih sengaja dipilih sebagai lambang kesucian diri, Fems. Oh iya, keinginan 12 anak gembel pastinya sudah dipenuhi. Ada yang meminta es krim rasa coklat dan mangga, permen serta 1 bungkus kerupuk rambak, kue Black Forest, sampai kambing jantan. Wah, unik banget. Fems, gak semua peserta ruatan berdomisili di dataran tinggi Dieng. Tapi ada juga yang sudah menetap di Cikampek dan Tasikmalaya. Permintaan anak gimbal dari Cikampek layaknya anak zaman now, Fems. Dia pengen gadget yang harganya belasan juta rupiah. Wah, menang banyak dong. Hihihi. Anak-anak gimbal lalu diarak naik kereta kencana menuju lokasi ruatan di Candi Arjuna. Kereta cantik dengan kala lili, Fems. Bunga hias ini dibudidayakan di Dieng karena harganya yang lumayan tinggi. Fems, iring-iringan kereta juga didampingi sesepuh, tokoh masyarakat, kelompok seni tradisional, dan warga sekitar. Rame banget ya, Fems. Belum lagi para wisatawan yang datang dari berbagai penjuru negeri. Semuanya antusias mengikuti jalannya arak-arakan setahun sekali ini. Tiba di kompleks Candi Aruna, anak-anak gimbal duduk di singgasana khusus. Satu persatu anak gimbal menjalani ritual jamasan, simbol pembersihan jiwa dan raga. Air suci yang diambil dari sendang sedayu dan sendang Maero Koco, Fems. Lalu dipercik-percikan pada tiap anak gimbalnya. Selanjutnya rambut gimbal akan dipotong, disebut potong gombak. Prosesi potong rambut dilakukan oleh sesepuh, tokoh masyarakat, dan dipandu oleh pemangku adat. Pak Gubernur Jawa Tengah pun ikutan hadir loh. Fems, masyarakat Dieng percaya semakin banyak jumlah anak gimbal akan semakin meningkat pula kesejahteraan mereka.
Tapi kenapa harus dipotong sih rambut gimbalnya? Konon rambut gimbal adalah titipan dari Kiai Kolodete yang menjadi petanda bagi keturunannya. Anak gimbal juga dianggap Sukerta yang bermakna sial atau kesedihan. Tapi sekarang keberadaan anak gimbal justru menjadi berkah dan membuat dataran tinggi Dieng semakin mendunia, fams. Keren ya, fams? Oh iya, fams. Jika persyaratannya sudah terpenuhi, rambut gimbal yang sudah dipotong dijamin nggak bakal tumbuh kembali. Kalau sudah selesai dipotong, karena itu kan permintaan sudah dipenuhi, saya sudah mulai 2004 belum ada yang gembel lagi. Kemudian acara melarung potongan rambut anak gimbal menjadi akhir dari prosesi ruatan, fams. Lokasinya di Telaga Warna, yang sumber airnya diyakini berasal dari Laut Selatan. Secara simbolis, larung di Telaga Warna adalah proses mengembalikan rambut pada yang menitipkannya, fams. Tempat asal-usul dari si anak gimbal, yaitu Laut Selatan. Gak terasa, udah 30 menit kita menemani pagi ini ya, fams. Tapi tenang, kita akan kembali lagi esok kok. Cintailah Indonesia dari segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah!